Popo, sang masinis kereta hutan. Di sebuah hutan yang hijau dan sejuk, ada jalur kereta kecil yang membelah pepohonan tinggi. Kereta itu bukan kereta besar seperti di kota, melainkan kereta hutan yang dipakai untuk mengantar buah-buahan, kayu, dan kebutuhan para hewan. Di hutan itu, hiduplah seekor beruang kecil bernama Popo. Popo berbeda dari beruang lainnya. Ia sangat suka kereta. Setiap hari, Popo selalu memakai baju masinis berwarna biru tua dan topi masinis hitam yang sedikit kebesaran di kepalanya. Di dadanya ada lencana kecil bertuliskan Masinis Popo. Popo punya mimpi besar, menjadi masinis kereta hutan yang hebat. Suatu pagi, matahari bersinar cerah. Popo berjalan menuju stasiun kecil di tengah hutan. Di sana sudah ada kereta mungil berwarna merah dan hijau yang bernama Sirimba. Kereta itu mengeluarkan suara tut, tut. Popo tersenyum lebar. Selamat pagi, Sirimba. Hari ini kita bekerja ya? Kata Popo sambil merapikan topinya. Di stasiun, Pak Kijang sebagai penjaga stasiun berkata, Popo, hari ini ada tugas penting. Kamu harus mengantar sayuran segar ke desa kelinci. Mereka sedang menyiapkan pesta panen. Popo berdiri tegap seperti masinis sungguhan. Siap, Pak Kijang. Popo siap menjalankan kereta. Popo naik ke kabin masinis, memegang tuas kereta, lalu meniup peluit kecilnya. Kereta Sirimba mulai berjalan pelan melewati rel hutan. Di sepanjang jalan, Popo melihat kupu-kupu terbang, burung bernyanyi, dan tupai melompat dari ranting ke ranting. Popo sangat bahagia. Namun baru saja kereta melewati tikungan besar, tiba-tiba, krak! Ada suara ranting patah. Popo langsung menghentikan kereta. Berhenti dulu, Sirimba, kata Popo. Di depan rel ternyata ada pohon tumbang menutupi jalur kereta. Popo turun dari kereta. Ia melihat pohon besar itu sangat berat. Waduh, kalau kereta tidak bisa lewat, sayurannya bisa terlambat. Gumam Popo. Popo berpikir sebentar. Lalu ia teringat sesuatu. Kalau Popo tidak bisa sendirian, Popo harus minta bantuan. Popo meniup peluit keras-keras. Tit, tit, tit. Tak lama kemudian datanglah teman-temannya. Ada Tomo si tupai, ada Lala si rusa kecil, dan juga Bimo si badak yang kuat. Ada apa, Popo? Tanya Lala. Popo menunjuk pohon tumbang. Kita harus membersihkan rel supaya kereta bisa lewat. Bimo mengangguk percaya diri. Tenang, aku kuat. Mereka mulai bekerja bersama. Tomo membantu mengambil ranting kecil. Lala membantu menyingkirkan daun dan semak. Bimo mendorong batang pohon dengan tenaga besar. Sementara itu, Popo mengatur semuanya seperti masinis yang juga pintar memimpin. Ayo, pelan-pelan ya. Jangan sampai ada yang terluka, kata Popo. Dengan kerjasama yang kompak, duk! Akhirnya pohon itu bergeser ke pinggir rel. Semua hewan bersorak. Yeay, berhasil! Teriak Tomo. Popo tersenyum lega. Terima kasih teman-teman, kalian hebat. Popo kembali ke kabin masinis. Ia merapikan bajunya dan memegang tuas kereta. Sirimba, kita lanjutkan perjalanan. Tut, tut. Kereta kembali berjalan melewati rel yang sudah bersih. Tak lama kemudian, mereka sampai di desa kelinci. Para kelinci sudah menunggu di stasiun. Mereka terlihat cemas. Namun saat melihat kereta datang, mereka langsung melompat senang. Popo datang, sayurannya datang,
kata para kelinci gembira. Popo turun dari kereta sambil tersenyum bangga. Maaf, sempat terlambat sedikit. Ada pohon tumbang di tengah jalan, tapi kami berhasil mengatasinya. Para kelinci bertepuk tangan. Popo masinis terbaik, kata mereka. Saat pesta panen dimulai, Popo duduk di dekat stasiun sambil minum susu hangat. Ia melihat teman-temannya makan bersama dan tertawa bahagia. Popo merasa hatinya hangat. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Menjadi masinis bukan hanya mengendarai kereta, tapi juga harus berani, sabar, dan mau bekerja sama. Lalu, Popo meniup peluit kecilnya sekali lagi. Tiit. Kereta si rimba pun berbunyi pelan seolah ikut berkata, Popo hebat. Dan sejak hari itu, Popo dikenal oleh semua penghuni hutan sebagai Popo sang masinis kereta hutan yang pemberani dan baik hati. Pesan moral, jika kita punya mimpi, kita harus rajin belajar, berani mencoba, dan tidak mudah menyerah. Selain itu, kerjasama dengan teman akan membuat pekerjaan jadi lebih mudah.